Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvino Aryo Nugroho dari Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Samarinda. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum 3 berupa pengembangan website interaktif menggunakan framework Vue.js dengan konsep view komponen dan template untuk sistem informasi tracking bahan ajar Universitas Terbuka. Website ini dirancang untuk membantu proses pengelolaan stok bahan ajar, pembuatan delivery order, serta pemantauan proses distribusi bahan ajar kepada mahasiswa secara lebih efektif dan terstruktur. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan struktur folder proyek, teknologi yang digunakan, fitur-fitur yang tersedia, serta logika program yang ditetapkan pada setiap bagian sistem. Untuk gambaran umum sistem, pada aplikasi yang saya buat ini terdapat dua modul utama, yaitu modul stok bahan ajar dan modul tracking delivery order. Modul stok bahan ajar digunakan untuk mengelola data paket bahan ajar yang tersedia, sedangkan modul tracking delivery order digunakan untuk mencatat dan memantau proses pengiriman paket bahan ajar kepada mahasiswa, mulai dari pembuatan delivery order hingga paket diterima. Dengan adanya kedua modul tersebut, proses distribusi bahan ajar dapat dimonitor secara lebih mudah dan terorganisir. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur folder ya. Di sini terdapat indeks HTML. Ini merupakan halaman utama aplikasi yang berfungsi sebagai titik masuk sistem. Pada file ini dilakukan pemanggilan Vue.js serta seluruh file JavaScript ya. Selanjutnya ada folder asset. Di sini yang berisi style CSS. File ini berisi seluruh pengaturan tampilan aplikasi seperti warna, kemudian layout, card, button atau tombol, timeline, dan tabel. Tujuannya agar tampilan aplikasinya lebih rapi dan mudah digunakan. Selanjutnya ada folder data yang isinya data bahan ajar. Ini digunakan untuk menyimpan data JSON yang dapat digunakan sebagai data awal ya, atau proses import dan ekspor data. Nanti akan saya jelaskan di akhir untuk proses import dan ekspor data, karena ini adalah salah satu fitur yang saya tambahkan ya. Selanjutnya ada folder JS. Nah, ini berisi ada folder komponen yang di dalamnya ada berbagai macam modul ya. Oke, saya jelaskan satu persatu untuk app modal dulu ya. Nah, app modal ini digunakan sebagai komponen pop-up konfirmasi yang bersifat reusable ya, atau bisa digunakan kembali pada berbagai halaman. Nah, komponen ini menerima properti berupa status tampilan, kemudian judul modal ya, serta memanfaatkan slot untuk menampilkan pesan yang dinamis. Selain itu, komponen ini menggunakan mekanisme event view melalui string emit. Ini untuk mengirim aksi close dan confirm ke komponen induk. Nah, dengan adanya komponen ini, maka proses konfirmasi tindakan penting seperti penghapusan data menjadi lebih aman dan lebih terstruktur. Logikanya seperti ini ya. Jika kita menggunakan mengklik tombol hapus, maka show modelnya terdefinisi sebagai true, kemudian modul muncul menggunakan memilih batal atau hapus. Nah, ketika penggunanya mengklik batal, maka eventnya akan close ya, dan modalnya ditutup. Sementara kalau kita klik hapus, maka eventnya akan confirm atau confirm event, data dihapus, kemudian baru modalnya ditutup. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang file DO tracking. Oke. Nah, DO tracking ini berfungsi sebagai untuk mengelola proses delivery order ya, mulai dari pembuatan data pengiriman hingga pemantauan status pengiriman bahan ajar kepada mahasiswa. Nah, di sini ada props. Ini fungsinya untuk menerima data dari komponen induk atau aplikasi utama. Bagian data digunakan untuk menyimpan state ya, atau kondisi dari aplikasi.
Ini adalah saya jelaskan untuk search input ini adalah properti untuk menyimpan kata kunci pencarian yang diketik oleh pengguna. Kemudian di bawahnya ada search, ini untuk menyimpan kata kunci yang sudah dikonfirmasi untuk proses filter. Di bawahnya ada name, nama, paket, ekspedisi. Nah, ini untuk menyimpan data yang sudah diinput atau dipilih ya. Di bawahnya ada select DO, ini untuk menyimpan delivery order yang sedang dilihat detailnya. Di sini ada progress status, digunakan ketika admin ingin menambahkan status pengiriman baru ya. Di bawahnya ada compute property. Di sini ada select paket. Nah, fungsi ini untuk mencari data paket berdasarkan kode yang dipilih pengguna. Misalnya pengguna memilih salah satu paket, maka sistem nanti akan mencari paket dan menampilkan ya detail paket serta harga secara otomatis. Kemudian di bawahnya ada filter tracking. Nah, ini digunakan untuk melakukan pencarian data delivery order ya. Kemudian di bawahnya ini watchernya untuk memilih paket. Nah, metodenya search DO ini digunakan untuk mencari DO. Get status ini untuk menampilkan proses pengirimannya ya. Reset search untuk reset ke tampilan awal ya. Dan create DO ini untuk membuat DO baru ya. Sini di dalamnya kita diminta nanti untuk mengisikan name, kemudian mengisikan nama dan memilih paket dan memilih ekspedisi yang akan digunakan. Di sini juga ada alert ya. Apabila ketika kita mengisi yang tidak lengkap, maka akan muncul alert berupa lengkapi data. Tanggal, status, kemudian ini ada menambahkan toast message juga saya. Apabila DO-nya berhasil dibuat, maka akan muncul toast message DO berhasil dibuat. Nah, di sini ada format date. Ini untuk menampilkan format waktu Indonesia ya, seperti yang kita gunakan format tanggal di Indonesia, tanggal, bulan, tahun ya. Kemudian ini ada format currency. Ini adalah format mata uang. Nanti ketika kita sudah menginput dan menampilkan total harga, maka nanti ada mata uangnya sudah otomatis IDR atau Indonesia rupiah ya. Nah, ini untuk template saya taruh di bawah seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk file status batch ya. Status batch ini merupakan komponen VJS yang digunakan untuk menampilkan ini ya, indikator status stok bahan ajar secara otomatis berdasarkan jumlah stok yang tersedia. Jadi komponen ini dibuat untuk membantu pengguna mengetahui kondisi stok dengan cepat tanpa harus membaca angka satu persatu. Di sini nanti ada muncul status kosong, menipis, aman dan lain-lain. Di bawahnya ada template-nya. Selanjutnya stock form ya. Stock form ini digunakan untuk mengelola proses penambahan dan pengeditan data stok bahan ajar pada sistem ya. Komponen ini berfungsi sebagai formulir utama yang digunakan admin untuk memasukkan informasi bahan ajar ke dalam sistem. Ini props-nya, datanya, metode yang digunakan ada reset, submit, dan ini template-nya ada di akhir ya, sebut di akhir. Selanjutnya untuk stock table, modul stock table ini fungsinya untuk menampilkan, memfilter, mengurutkan, kemudian mengedit dan menghapus data dari stok bahan ajar ya.
Kalau tadi stock form itu fungsinya memasukkan data atau menginput data, maka stock table ini fungsinya sebagai pusat monitoring seluruh data stok yang sudah tersimpan ya. Jadi komponen ini juga menjadi tempat pengguna melihat kondisi stok, melakukan pencarian berdasarkan kategori tertentu, serta mengidentifikasi bahan ajar yang perlu dilakukan pengadaan ulang atau reorder. Ops, data vouchernya, select UPBJJ. Untuk compute-nya ada filter, metodenya reset filter, kemudian ada edit data, delete data, confirm delete, dan ini adalah template. Kemudian ada app.js ya. Nah, file app.js ini merupakan pusat kendali atau root-nya ya pada aplikasi ini. Jadi seluruh komponen yang ada di sistem ini berinteraksi melalui file ini. Jadi kalau kita ibaratkan sebuah organisasi, maka stock form JS yang tadi itu bagian untuk input data. Kemudian stock table itu bagian untuk memonitoring data. DO tracking itu bagian untuk pengiriman. Nah, sementara APJS ini adalah manajernya ya, yang mengatur semuanya. Analoginya seperti itu. Dan ini adalah source code-nya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul APJS ini ya. Ini berfungsi sebagai layanan pengambilan data pada aplikasi. Jadi komponen ini menggunakan fungsi fetch ya untuk membaca file data bahan ajar JSON yang ada di folder data. Kemudian mengubah isi file JSON ini menjadi objek JavaScript menggunakan fungsi respon ya. Fungsi ini respon ini. Kemudian di sini juga ada konsep asynchronous programming ya, melalui async ini nih, async dan wait ini ya. Ini jadi proses pengambilan data dapat dilakukan tanpa mengganggu kinerja interface dari user. Selain membuat kode lebih rapi dan terstruktur, penggunaan API service ini juga memudahkan pengembangan aplikasi di masa depan ya, apabila nanti sumber data berubah dari file lokal menjadi database atau web service. Oke, sekarang kita langsung demo di sistemnya aja ya. Ya, ini adalah tampilan dari sistem pemesanan dan distribusi bahan ajar. Seperti ini tampilannya sederhana. Di sini terdapat dua modul ya, stok bahan ajar dan tracking DO. Saya juga menambahkan beberapa fitur, seperti salah satunya ini adalah dashboard. Nah, ini berfungsi untuk mengetahui total judul buku. Di sini adalah total stok, adalah keseluruhan dari jumlah buku yang ada. Kemudian ini stok menipis ini menampilkan judul buku, ada beberapa judul buku yang stoknya sudah menipis. Sementara stok kosong ini menampilkan ada berapa judul buku yang kosong. Dan ini terakhir ada nilai inventory, yaitu total seluruh inventory ya, seluruh aset dari buku yang ada di stok bahan ajar. Saya juga menambahkan fitur ini interface tema ya, tema interface. Jadi bisa kita pilih sesuai dengan kenyamanan kita ya, mau dark atau light. Selanjutnya di bawah ada kolom untuk menambah bahan ajar baru. Di sini ada kode, judul, pilih kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, quantity, safety, dan catatan untuk judul bukunya. Kemudian di bawahnya ada daftar stok bahan ajar. Di sini adalah tampilan ya untuk memonitoring seluruh data buku yang ada. Di sini terdapat filter untuk memilih UPBJJ, kemudian sort untuk judul, harga atau sort berdasarkan stok. Di sini juga ada checkbox untuk reorder, ini menampilkan judul buku yang perlu reorder ya. Ini
ini sort ini kalau berdasarkan judul dia berdasarkan alfabet. Sort harga ini berdasarkan harga terendah ke harga tertinggi, sementara untuk sort stok ini dari stok yang paling sedikit ke stok yang banyak. Ini berdasarkan filter berdasarkan UPBJJ ya. Nah, apabila tidak ada datanya maka akan muncul tidak ada data. Silakan tambah data atau ubah filter seperti ini. Untuk reset, tombol reset untuk reset ya. Sekarang kita akan mencoba menambahkan data ya, menambahkan satu data. Kita simpan data. Nah, ini akan muncul toast message data berhasil ditambahkan, dan sekarang datanya sudah muncul di daftar stok bahan ajar ya. Ini dia data yang sudah kita input, ini akan muncul di sini. Nah, ini juga nilai inventory akan berubah ya, karena ditambah dari data yang kita input tadi. Nah, sekarang kita akan mencoba ini mengedit data ya. Ini contoh ya, ini adalah data judul buku yang kosong. Sekarang kita edit, ini dia. Sekarang kita edit, sudah di restock ya. Kita edit, kita tambahkan 15, kemudian update update data. Nah, ini sekarang untuk pemrograman berbasis web sudah diupdate datanya ya. Ini dia menjadi quantity menjadi 15 ya, dan statusnya sudah berubah menjadi aman, dan ini di stok kosongnya sudah hilang. Kita akan coba mengedit lagi satu lagi. Ini data yang menipis, kita tambahkan melebihi dari safety-nya dia ya, isi 10. Oke, update data. Nah, sudah berhasil, dan stok menipis ini jadi berkurang satu ya. Jadi tinggal satu pengantar akuntansi saja. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan mencoba ini ya, fitur hapus ya. Kita akan menghapus data yang sudah kita input tadi itu. Ini ya, dasar pemrograman R. Nah, ini juga ini nilai inventory berubah ya, karena kita kuantitinya sudah kita tambahkan. Nah, sekarang kita akan coba untuk menghapus salah satu. Ini dasar pemrograman R akan kita hapus ya. Akan muncul pop-up seperti ini, konfirmasi hapus. Apakah Anda ingin menghapus data ini? Kalau batal maka dia tidak akan jadi dihapus. Sementara kalau kita hapus maka data akan muncul toast message data berhasil dihapus. Nah, datanya sudah tidak ada lagi di daftar stok bahan ajar ya. Nah, ini dashboardnya sudah berubah ya. Total judul 5, total stok 2, nilai inventory pun ikut berubah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke halaman tracking DO ya. Di sini terdapat kolom untuk menginput DO baru dengan mengisikan NIM, nama mahasiswa, kemudian pilih paket, kemudian pilih ekspedisi yang digunakan, dan di sini ada button untuk membuat DO. Di bawahnya terdapat fitur untuk mencari DO dengan memasukkan nomor DO dan NIM ya. Sini ada button cari dan button reset, dan di bawahnya ini ada tabel untuk menampilkan data dari free ordernya.
Oke, sekarang kita coba saja memasukkan ini ya, menginput satu data untuk delivery order. Kita pilih paketnya. Ketika ini dipilih, dia akan muncul detail paket ya. Terdapat 2 judul buku, kemudian total harganya. Lalu kita pilih ekspedisinya dan kita klik buat DO. Nah, DO berhasil dibuat. Nah, muncul di bawah ya. Ini nomornya akan berurut ya. Jadi di awal ada 2 data, dan ini sekarang data yang ketiga ini nomornya berurutan ya, karena auto increment ya. Jadi 003. Dan di sini ada detail ini untuk menampilkan timeline pengiriman. Sini karena baru di input, maka status pertamanya adalah diproses. Nah, di bawahnya di sini terdapat option ya untuk mengupdate progres pengirimannya. Sekarang kita akan coba menambahkan dikemas tambah progres. Nah, dia akan berubah update statusnya menjadi dikemas. Kemudian kalau barangnya sudah dikirim, nah seperti ini ya, update menjadi dikirim dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba membuat satu DO lagi ya. Dan di sini apabila tidak dipilih atau dikosongkan seperti ini, kita klik maka akan muncul untuk melengkapi data ya, pop up seperti ini. Jadi kita harus mengisi lengkap semuanya. PJNE, klik. Nah, datanya sudah bertambah. Ini nomor urutnya jadi nomor setelah 3 itu 4. Juga detailnya karena baru di input jadi diproses, kita bisa menjadi dikemas, kirim, bisa diupdate ya. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang fitur yang saya tambahkan sendiri, yaitu export dan import ya. Jadi fitur export ini biasanya digunakan untuk membuat salinan ya atau backup seluruh data stok bahan ajar dan tracking delivery order ke dalam file backup data. Sedangkan untuk fitur yang import itu digunakan untuk mengembalikan data atau restore data ya sebagai file backup ke dalam aplikasi. Jadi kedua fitur ini fungsinya sebagai mekanisme keamanan data. Terus juga bisa digunakan untuk migrasi antar perangkat serta pemulihan data apabila local storage terhapus. Karena dengan adanya fitur ini kita masih tetap bisa menggunakan secara aman walaupun kita tidak menggunakan database server ya, karena kita bisa melakukan backup dan restore secara mandiri ya menggunakan file JSON yang sudah kita ekspor. Oke, kenapa tadi saya katakan di awal itu saya taruh video di akhir video ya penjelasannya, karena kita membutuhkan perubahan data ya untuk bisa mempresentasikan fitur ini. Tadi di halaman stok bahan ajar kita sudah melakukan perubahan data. Tadi yang pertama menambahkan judul buku baru ya, tapi kemudian kita hapus lagi untuk mencoba fitur hapus. Terus kemudian kita juga melakukan perubahan data di judul buku yang pemrograman berbasis web ini, yaitu perubahan data pada quantity ya. Tadi kan di awal
Ini posisinya kosong 0, kita rubah menjadi 15 ya, kita update ya. Nah, sementara untuk di file tracking DO tadi kita sudah menambahkan 2 DO baru ya, ini atas nama Alvino dan Wulan. Nah, sekarang kita akan coba aja langsung kita ekspor. Nah, dia akan muncul ini ya di folder download, otomatis terdownload data yang kita ekspor ini. Sekarang kita akan buka, ini dia filenya. Nah, ini dia filenya, backup data. Nah, ini sementara ini adalah data bahan ajar yang sebelumnya, dan ini adalah backup data. Kita bandingkan aja ya. Nah, di sini karena kita tadi sudah melakukan perubahan data atau update data, maka backup ini adalah data yang terbaru ya. Di sini bisa kita lihat untuk pemrograman berbasis web. Nah, ini kuantitinya 15 ya, tadi yang awalnya adalah 0. Nah, tadi kita menambahkan satu judul buku, yaitu dasar pemrograman R ya, kemudian kita hapus, jadi di sini tidak muncul. Nah, sementara untuk tadi di halaman tracking kita sudah menambahkan 2 DO baru ya. Nah, ini muncul di sini. Sementara di data awal kita hanya ada 2 ya, ini ya. Ini yang dari data JSON yang awal, hanya ada Rina dan Andi. Sementara ini adalah backup data yang sudah kita update ya, kita tambahkan DO baru. Tadi ada 2, yaitu Alvino dan Wulan ya, lengkap semua beserta ininya, paket, harga, ekspedisi yang digunakan, kemudian ada ini adalah tracking pengirimannya. Nah, seperti itu ya, ini fungsi dari backup data. Nah, jika kita ingin mengimport, tinggal klik saja dan kita pilih tadi. Nah, ini kita bisa import sini ya, tapi tidak akan kita lakukan di sini ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk fitur ekspor dan import. Sekian penjelasan dari saya mengenai simulasi dan implementasi website Sita dengan menggunakan view komponen dan view template pada praktikum 3 kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memenuhi indikator penilaian dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.